Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu nuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan semua fasilitas hidup yang kita butuhkan. Karunia ini tentunya adalah rahmat dan nikmat yang sangat besar bagi kita. Maka kita wajib bersyukur atas karunia-Nya tersebut. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW bin Abdullah beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, wajib berwasiat kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perilaku taat, karena iman tidak cukup untuk diyakini maupun diucapkan saja. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khotib Jumat kali ini khotib akan menyampaikan tema berakhirnya tahun kesedihan atau renungan Isra Mi'raj 1445 Hijriah. Salah satu peristiwa sejarah Islam yang tidak pernah dilupakan oleh umat Islam adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yakni dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Sesungguhnya ada beberapa peristiwa yang kaum muslimin harus mengetahui. Salah satunya adalah pada periode yang dinamakan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan atau tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Lalu, apa yang membuat Rasulullah SAW berduka dan bersedih? Beliau SAW bersedih lantaran beliau ditinggalkan oleh dua orang terdekat yang begitu beliau dikasihi, yang selama ini menjadi penjaga bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ditambah lagi di tahun-tahun tersebut cobaan terhadap kaum muslimin atas dakwah beliau sedang menjadi-jadi. Teror, siksa, dan hujatan seakan datang tak henti-hentinya. Di antaranya banyaknya peristiwa menyedihkan yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah pengusiran yang dilakukan oleh kabilah Saqif terhadap Rasulullah SAW saat datang ke Taif. Beliau sempat diolok-olok, dilempar bebatuan dan diusir dari Qaf. Dikutip dari Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafirur Rahman Al-Mubarakpuri. Amul Husni tersebut terjadi kira-kira menjelang Isra Mi'raj atau menjelang tahun ke-10 kenabian atau 619 Masehi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua orang istimewa di sisi Nabi SAW wafat, Khadijah dan Abu Thalib. Wafatnya Khadijah istri Nabi Muhammad SAW tentu dirasakannya dengan kesedihan mendalam. Terlebih Khadijah selama 25 tahun menjadi pendamping Rasulullah SAW
Khadijah selalu mendukung misi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang istri sekaligus sahabat, penasihat, dan ibu bagi anak-anaknya. Sementara Abu Thalib sebelumnya adalah sosok layaknya perisai yang melindungi dan memelihara Nabi Muhammad SAW dengan segala kekuatan dan ketabahan hatinya. Namun setelah sakit, Abu Thalib mengalami sakaratul maut. Pada saat itu Rasulullah SAW berada di sisi kepalanya, mengharap agar ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebelum kematiannya. Akan tetapi teman-temannya musyriknya turut berada di sisi Abu Thalib ketika sakaratul maut. Di antara mereka ada Abu Jahal yang terus membujuk dan mencegahnya dengan berkata, "Jangan tinggalkan agama leluhurmu." Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan sebelum menjadi muslim. Dari Abbas bin Abdul Muthalib dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda dapat memberi manfaat kepada Abu Thalib? Karena dia telah mengasuhmu dan terkadang marah untuk memberikan pembelaan kepadamu." Qala na'am wahfi zohin min nari lola analkanafid darokil asfali minna. Beliau menjawab, "Ya, ia berada di bagian neraka yang dalam, dan kalaulah bukan karena diriku, niscaya berada di dasar neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua peristiwa di atas, yakni meninggalnya Sayyidah Khadijah dan paman beliau Abu Thalib, begitu membekas pada diri Nabi SAW, sampai-sampai disebut sebagai tahun duka atau amul husni dalam Islam. Sementara Masehi Nurosiki Nurosiki dalam buku Merajut Indahnya Hidup mengisahkan saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai kesedihan di tahun tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghiburnya dengan memberikan perintah untuk menjalani Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh dan sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Beliau diketahui bahwa istilah Isra Mi'raj ini terjadi dari dua pengertian. Isra adalah perjalanan malam hari ke Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad diangkat ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj ini juga menurut para ulama adalah hadiah bagi Nabi Muhammad SAW ketika mengalami amul husni atau tahun duka, sehingga amul husni menjadi penanda tahun kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian berakhir karena dihibur Allah Ta'ala dengan diberikan hadiah berupa Isra Mi'raj tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu wa linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dari penjelasan di atas kita dapat mengambil pelajaran, yaitu satu, sahabat adalah jalan keluar dari kesedihan dan kesulitan yang dialami umat muslim. Yang kedua, kesulitan apapun jangan sampai kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khotbah singkat pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hafirun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa hadihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu nuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu